Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita ngaji Hikam Melayu, kitab Futuhul Arifin fi Bayani A'malis Salikin wal Wasilina ilallahi ta'ala, yang merupakan terjemah dan syarah hikam oleh Tuan Guru Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi, orang Alabiyu. Kemarin kita sudah bicara soal janji Tuhan. Semalam sudah hikmah yang ke-6, berarti hari ini kita masuk ke hikmah yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi aslafihi fid dharain amin. Berkata musannif Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, la yushakkinannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanahu li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Janganlah meragukan engkau pada janji Tuhanmu ketiadaan jatuhnya yang dijanjikan. Jadi jangan karena janji, karena ada satu janji yang tidak terwujud, tidak tercapai, lalu kemudian engkau ragu gitulah maksudnya. Meskipun masanya telah tertentu, masa dijanjikan itu telah sampai, supaya tiadalah yang demikian menciderakan pada pandangan hatimu dan memadamkan cahaya rahasia batinmu. Siapa-siapa yang dijanji oleh Tuhannya akan suatu pemberian, baik di dalam mimpi atau dibawakan oleh malaikat atau dengan diilhamkan oleh Tuhannya, dan ditentukannya masa pemberian itu, kemudian setelah sampai waktunya belum juga hasil atau belum juga terwujud apa yang dijanjikannya itu, maka janganlah hendaknya ia ragu-ragu pada kebenaran janji Tuhannya. Jadi dalam khazanah tasawuf atau dunia para arifin atau para salik yang ingin mencapai kearifan atau ma'rifatullah, biasanya ada pengalaman-pengalaman batin yang dirasakan ketika orang melakukan amal secara intens, baik berupa ilham di dalam pikiran atau di dalam hatinya muncul ada satu semacam suara di dalam batinnya, atau bisa juga yang nampak pada mimpinya. Dan ada kalanya ilham semacam itu tampak benar-benar nyata, bahkan waktunya pun jelas ditentukan. Jadi ini lebih kepada pengalaman rohani lah. Nah, ada kalanya seorang salik mengalami hal yang demikian. Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan kepada kita, jika hal yang demikian itu terjadi pada diri kita dan kita menjadi yakin dengan ilham atau mimpi tersebut, dan kemudian kenyataannya pada masa yang ditunggu-tunggu itu ternyata tidak terjadi, janganlah yang demikian itu membuatmu ragu pada janji Tuhan. Ada kalanya kadang memang orang benar-benar yakin, dan ketika sampai pada waktunya ternyata tidak terjadi, dia kemudian menjadi bimbang, menjadi ragu kembali, seakan-akan Tuhan tidak menepati janji. Padahal jelas sekali kemarin kita sudah juga dijelaskan pada hikmah sebelumnya bahwa Tuhan menjamin setiap doa itu pasti dikabulkan. Tuhan tidak pernah, atau Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Itu satu hal yang
hak, sesuatu yang benar, sama halnya dengan kebenaran adanya Tuhan itu sendiri. Jadi jangan pernah meragukan janjinya, karena boleh jadi ada suatu sebab yang perlu ditunggunya, dan dia sangat mengetahui akan hikmah-hikmah yang dikehendakinya. Allah sangat tahu, Allah maha mengetahui akan hikmah-hikmah yang akan didapatkan setiap hambanya, kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan setiap hamba. Perlu diingat bahwa kasih sayang Allah, kasih sayang Tuhan itu meliputi segenap alam semesta ini, sehingga dia pasti akan, dan dia tidak akan pernah zalim kepada hambanya. Dan dia lebih mengetahui apa yang lebih baik bagi hambanya, dan menjadi kebaikan dan keberuntungan bagi hambanya. Nah, hal yang kita tunggu ternyata tidak datang, bisa jadi itu justru satu keberuntungan tersendiri atau satu kebaikan, karena mungkin saja bila itu disegerakan justru secara jasmani dan rohani ada hal-hal yang justru sebenarnya mungkin bisa berakibat tidak baik bagi kita. Demikian pula jika seorang murid atau seorang salik mendapat ilham daripada Tuhannya atau kabar yang disampaikan oleh malaikat, janji-janji daripada Tuhannya, kemudian tidak hasil atau tidak terjadi atau tidak mendapatkannya baginya, bagi salik itu, barang yang dijanjikan itu, tak patutlah ia meragukan akan kebenaran apa yang dijanjikan itu, dan hendaklah ia memperbaiki adabnya terhadap Tuhannya. Jadi mungkin saja ada satu hal atau ada satu pengalaman yang sebenarnya mungkin harus kita lalui, atau ada hikmah yang mungkin lebih besar di belakang itu. Dan bagi kita ini kesempatan untuk memperbaiki diri dalam berhubungan dengan Tuhan, dengan berhubungan dengan manusia lainnya, dalam berhubungan dengan makhluk Allah lainnya. Memperbaiki adab terhadap Allah itu bersama dengan memperbaiki adab terhadap hamba, terhadap orang-orang sekitar kita, terhadap ciptaan-ciptaan yang lain. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang Allah masih menunggu kita untuk memperbaikinya, karena dengan demikian ini akan lebih sempurna kita mendapatkan kebaikan itu. Dan berbaik sangka kepadanya dan mengenali kadar dirinya. Nah, dengan demikian kita kemudian menjadi introspeksi diri kita, terhadap diri kita, melakukan introspeksi diri. Mungkin ada hal-hal yang kurang, mungkin ada hal-hal yang belum lengkap, mungkin ada hal-hal yang masih salah yang perlu kita perbaiki. Selalulah berpikir positif, bahwa jika Tuhan memberi kita waktu luang, waktu yang lebih panjang untuk memperbaiki diri, sebenarnya itulah kebaikan yang sesungguhnya yang diharapkannya akan diri kita. Dan berpegang kuat dengan Tuhannya. Allah berharap kita berpegang kuat kepadanya, istiqamah di dalam sikap, dalam kebaikan, dalam ibadah, dan janganlah berguncang keimanannya. Sangat tidak diharapkan kemudian iman malah goncang atau ragu pada janji Tuhan, karena Tuhan tidak menyegerakan apa yang kita minta. Itulah sifat-sifat orang arifin billah, orang-orang ahli hikmah, orang-orang yang arif bijaksana, selalu istiqamah, stabil imannya, apapun yang terjadi pada dirinya. Soal hajat itu terkabul atau tidak itu urusan nomor kesekian, karena sebenarnya yang lebih diharapkan mereka adalah hubungan yang intens, kedekatan yang sangat.
itulah keberuntungan yang sesungguhnya bagi mereka. Demikian untuk hikmah yang ketujuh. Kita masuk ke hikmah yang berikutnya. Idza fataha laka wijhatun min at-ta'arrufi fala tubali ma'aha anqalla amaluka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika alam ta'lam anna at-ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Apabila dibukakannya suatu jalan bagi engkau daripada perkenalan, maka janganlah engkau hirau bahwa sedikitnya amalmu, maka sesungguhnya tiadalah ia membukakan jalan untukmu, melainkan dia menghendaki bahwa memperkenali engkau. Ada kalanya pula sebenarnya seseorang itu tidak banyak yang dilakukannya, amalnya sedikit, tapi Tuhan bukakan pintu kebaikan-kebaikan, bukakan pintu kemudahan-kemudahan. Ini satu hal yang juga sebenarnya wujud daripada kasih sayangnya. Kadang-kadang kan kita berpikir bahwa kita harus banyak beramal sehingga Tuhan menyegerakan doa kita. Tapi di sisi yang lain ada orang sedikit amalnya tapi Tuhan penuhi janjinya, bukakan jalan baginya, mudahkan urusannya. Jangan itu menjadi sesuatu yang kemudian membuatmu ragu atau hirau terhadap yang demikian. Karena bisa jadi Tuhan punya rencana tersendiri bagi orang-orang yang sedikit amal tapi bukakan jalan baginya untuk kebaikannya. Dan sungguh setiap salik mestinya bahagia, senang jika orang lain atau saudaranya atau orang dekatnya mudah urusannya. Dialah yang mendatangkan atasmu apapun yang Allah anugerahkan itu, yaitu kehendaknya, karena Dia maha berkehendak. Dia melakukan apa yang Dia sukai, dan amal itu engkaulah yang menghadiahkan kepadanya. Allah yang memberi anugerah, kita beramal itu sekedar upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu maksudnya menghadiahkan kepadanya. Jadi menghadiahkan itu sebenarnya pun bukan hadiah kepada Tuhan, karena Tuhan atau Allah tidak perlu hadiah dari kita. Hadiah itu justru kembali kepada kita. Tak samalah barang yang engkau sembahkan kepadanya daripada yang ia berikan untukmu. Jadi ya karena itu tadi, pemberian Allah jauh lebih baik daripada pemberian kita. Yang kita sangkakan baik, Allah lebih menghendaki baik daripada itu bagi kita. Orang salik, orang-orang yang berjalan di jalan Allah, yang ingin sampai kepada ma'rifatullah, ialah orang yang bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah yang berat-berat terhadap nafsunya dan membersihkan nafsu daripada sifat-sifat yang kerusakan, supaya dapat masuk ke hadirat Tuhan. Jadi setiap salik itu adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam amalnya, memperbaiki amalnya. Sedikit amal tapi bagus adabnya, itu lebih diperpagangi mereka. Lebih baik lagi tentu banyak dan baik. Dan orang-orang salik itu adalah selalu menghindari sifat-sifat yang merusak pada dirinya sendiri, mengacuhkan nafsunya yang membawanya kepada pekerjaan durhaka atau dosa, supaya dapat masuk ke hadirat Tuhan, supaya dia dapat dekat dengan Allah. Maka apabila dikerjakannya mujahadah atau riyadhah atau kesungguh-sungguhan dalam beramal, dan telah panjang masanya, boleh jadi ia malas mengerjakan sebahagian amal yang telah diwiridkannya pada beberapa masa yang terdahulu. Dia merasa kesedihan dengan sebab itu. Dan boleh jadi pula ia dibisiki oleh nafsunya supaya meninggalkan wirid-wirid tersebut. Jadi ada wirid lah dalam dunia
tasawuf atau dunia ahli tarikah itu selalu ada kebiasaan wirid. Wirid itu sesuatu yang amal sunnah yang dikerjakan secara kontinu, waktunya ditentukan, kadang-kadang jumlah hitungannya pun ditentukan, isinya pun ditentukan. Ini merupakan amal-amal sunnah yang menambah kedekatan kepada Allah. Ada kalanya setiap salik yang berjalan itu di awal-awal mereka, wah, apa bahasa Banjar itu berhimat, kencang wanar beribadah. Tapi setelah waktu beberapa bulan kemudian jenuh, kemudian merasa malas. Itu lumrah, itu lazim di semua para pencari, para pejalan itu. Awalnya pasti kencang berjalan, sampai di tengah agak kendor. Persoalannya adalah apakah kita masih akan meneruskan perjalanan kita atau kita akan berhenti dan balik arah. Kalau balik arah, ini kita mengikuti nafsu kita. Kalau sekedar berhenti untuk kemudian merenung dan kemudian lanjut kembali, inilah yang diharapkan sebenarnya daripada setiap orang yang berjalan kepada Allah. Dan boleh jadi pula ia dibisiki oleh nafsunya. Ya, nafsu selalu membisiki hati kita untuk meninggalkan apa kebaikan-kebaikan yang sudah terbiasa kita lakukan. Sedang pada ketika itu telah hasil peningkatan makrifat kepada Allah. Kita kadang-kadang tidak merasakan ada perubahan-perubahan di dalam diri kita setelah kita melakukan kebaikan-kebaikan. Persoalannya adalah karena kita tidak merasa, kita lalu menganggap tidak ada. Padahal orang lain mungkin melihatnya ada perubahan dalam diri kita tidak merasakannya. Wajar karena kita masih dalam perjalanan. Jika orang telah sampai pada tujuan, dia akan melihat lebih luas. Maka dengan itulah Musannif menerangkan, Musannif maksudnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, katanya apabila telah terbuka jalan pengenalan kepada Allah sampai terakhir tadi, seperti dalam perasaan hatinya Allah itu hadir besertanya, memandang kepada dirinya, atau dalam sirik hatinya atau dalam syuhudnya tak ada yang berbuat hanya Allah. Inilah mula-mula tajalli di sisi muridin. Jika ia telah mendapat seperti demikian, janganlah ia hirau ketika itu bersedikitnya amal zahir, karena yang dimaksud daripada amal ibadah itu ialah berhampir diri kepada Allah. Maka dengan terbukanya jalan perkenalan itu menandakan bahwa ia akan dijadikannya orang yang dikasihinya. Jadi ya itulah, kadang-kadang kita tidak merasa pada Allah memberikan kita pengenalan-pengenalan terhadap diri kita. Allah membukakan pengetahuan-pengetahuan sedikit demi sedikit. Kita tidak perlu hirau terhadap hal-hal yang demikian. Tetaplah fokus kepada apa yang kita tuju. Demikian, semoga ini bisa memotivasi diri kita untuk berbuat kebaikan, untuk memperbaiki amal dan berfaedah bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.